Kita menyaksikan gambar-gambar atas apa yang Israel lakukan pada masyarakat Gaza. Israel sengaja merusak Gaza dengan membunuh lebih dari 30 ribuan korban jiwa, yang mana 70%-nya adalah anak-anak dan wanita. Ini adalah rencana genosida, pembantaian generasi agar penduduk Gaza tidak punya generasi penerus, menjadi tua dan habis. Kekuatan bom yang diledakkan di Gaza sudah lebih besar dari bom atom yang diledakkan di Hiroshima, sekitar 15.000 ton eksplosif. Sangat dahsyat kehancurannya. Sekarang kita saksikan foto wilayah tempat tinggal penduduk Gaza sebelum dan sesudah masuknya Israel yang membumi hanguskan Gaza, penduduk sipil yang dibinasakan oleh pasukan Israel. Sekarang kita saksikan video tentang penjajahan wilayah Palestina oleh Israel. Petanya seperti apa sekarang? Allow me now to show you 5 maps. The first one is historic Palestine. The General Assembly recommended the partition of Palestine, ignoring the will of our people as shown in the second map. And 3/4 of Palestine became Israel, as shown in the third map. This was the start of the Nakba. It left us with a collection of disconnected Bantustans, preventing the independence of our state, as shown in map 4. Here is the fifth map. It was displayed by Israel's Prime Minister to the General Assembly last September. He called this the new Middle East. There is no Palestine at all on this map. This shows you what the prolonged, continuous Israeli occupation of Palestine is intended to accomplish. Baiklah sahabat, kita sekarang membahas berita terkini dari apa yang terjadi dalam 3 hari belakangan ini di Palestina dan Israel. Pada bulan Desember 2023, Israel Defense Force atau IDF ada 18 brigade atau brigade, sekitar 90 ribuan pasukan di Gaza. Pada awal bulan April tinggal 5 brigade saja di Gaza. Kemudian seminggu yang lalu Airborne Division meninggalkan Gaza. Sekarang tinggal 1 brigade saja di seluruh Gaza. Tugas 1 brigade ini hanya mengawal rute 749 yang membelah Gaza jadi 2, di mana Israel sekarang punya rute langsung sampai ke laut. Brigade Nahal dari infanteri IDF namanya yang sekarang ada di Gaza. Penarikan pasukan ini menjadi banyak pertanyaan para intelijen pertahanan dunia yang terus memonitor gerakan Israel yang sangat berminat menghancurkan satu wilayah lagi dari Gaza, yaitu kota Rafah. Namun dengan penarikan pasukan yang tiba-tiba ini menjadi pertanyaan, apa rencana Israel selanjutnya? Tidak jadi menyerang Rafah kah? Atau tidak jadi membumi hanguskan Gaza lebih jauh lagi? Apakah sedang mengistirahatkan pasukan yang telah 4 bulan membunuh anak-anak dan wanita itu perlu digantikan? Atau ada rencana lain yang lebih mengerikan? Akan mengirim bom yang lebih mematikan untuk penduduk Gaza? Pastinya tidak bisa dipungkiri intelijen Israel sudah membaca kekuatan Hizbullah di perbatasan selatan Libanon, sehingga IDF menambah pasukannya di 3 kota dekat perbatasan Israel dengan Libanon dan Suriah tersebut, termasuk wilayah Golan Heights atau dataran tinggi Golan. Dataran tinggi Golan atau Golan Heights dulu merupakan wilayah Suriah yang dicaplok Israel pada perang 6 hari di tahun 1967. Ya, model Crimea yang diambil Rusia kira-kira untuk menjadikan buffer wilayah pertahanan. Sama juga seperti 20% wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia saat ini. Juga sama dengan 5% wilayah Suriah masuk 30 km ke dalam wilayah Suriah yang diokupansi oleh Turki tahun lalu dengan alasan sebagai buffer teritori untuk warga keturunan Kurdi atau Kurdistan agar tidak bisa menyerang Turki. Kembali ke Israel. Saat ini ada lebih dari 100.000 pasukan IDF dari 20 brigade di sekitar perbatasan Israel dengan Libanon dan Suriah. Tank, artileri, dan kendaraan logistik IDF sebagian besar fokus di sana. Agaknya Iran dan Hizbullah di sisi timur dan selatan Israel lebih penting untuk difokuskan sebelum balik membantai anak-anak dan wanita di Gaza, khususnya di Rafah. Strategi Iran rupanya berhasil mengatasi tekanan ke masyarakat sipil di Gaza, sehingga saat ini menempatkan Iran sebagai global player yang bisa menghentikan kekejaman genosidenya Israel. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, kita rakyat jelata ini mempertanyakan bagaimana sebaiknya posisi Indonesia ke depannya. Main aman atau agresif membela rakyat Palestina
sesuai amanah Undang-Undang 45. Peace.